sampai pada bagian yang ketiga dari serial Harta dalam Bejana dalam perspektif mempersiapkan persiapan yang berharga, yaitu manusia batinia atau rohania kita. Coba kita lihat bagian ini sangat menarik, ya. Coba kalau kita melihat dari 3 ayat yang kita akan harmoniskan adalah, yaitu pertama dari 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai 21, bicara tentang dalam rumah yang besar ada perabot emas, perak, kemudian ada kayu dan tanah liat, ya. Tetapi ini bicara tentang bagaimana perabot-perabot itu dipakai untuk tujuan yang mulia atau yang kurang mulia, ya. Kemudian kalau kita lihat dalam pertama Korintus 3 ayat 12 dikatakan tentang bagaimana kita membangun di atas dasar Kristus dari emas, perak, batu permata, atau dari kayu, rumput kering, di mana akan terjadi suatu waktu akan diuji oleh api. Ada yang terbakar, ada yang semakin dimurnikan. Nah, ini nanti kita maksudkan dengan yang dari bahan atau dibangun dari emas itu akan menuju kepada karena tujuan yang mulia, ya. Kemudian pada bagian yang ketiga ada 2 Korintus pasal 4 ayat 7, kita bicara tentang harta yang ada dalam bejana tanah liat itu, ya. Nah, ini akan kita lihat bersama. Jadi kemudian kita coba lihat gambarannya seperti ini, ya. Ya, secara keseluruhan kita sudah pelajari dari 2 video sebelumnya, ya. Kualitas pekerjaan yang adalah emas, perak, batu permata itu menuju kepada apa? Yang dari awal direncanakan untuk tujuan yang mulia, yaitu perabot untuk tujuan yang mulia. Yang satu adalah yang kurang mulia. Nah, coba kita lihat ayat dari 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah dan bukan dari kami. Paulus ingin menggambarkan bahwa kami ini luar biasa bisa melayani, karena ini dalam konteks ketekunan dalam dan tahan uji dalam melayani adalah karena bukan kami ini bisa, tetapi ada sesuatu harta di dalam bejana hidup kami ini yang membuat kita kuat, karena itu asalnya daripada Allah. Nah, kalau kita begitu, kita bisa bertanya, harta apakah yang seperti itu? Harta dalam sebuah bejana tanah liat yang biasa saja, yang tidak ada apa-apanya, tetapi di dalamnya ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan taruh, yaitu apa? Kekuatan yang luar biasa. Coba kita akan melihat. Nah, harta yang dimaksud itu kita baca dari ayatnya yang ke-6, ya. Di situ dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Jadi Allah sudah menetapkan ada dari dalam gelap akan terbit sebuah terang. Ini kita bisa melihat dalam Natal misalnya, ketika Yesus datang di dalam dunia yang gelap untuk apa? Memberikan terangnya kepada kita, menjadi terang kita, ya. Nah, ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, ya. Karena Kristus masuk dalam hidup kita, terang itu masuk dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Supaya pengetahuan tentang kemuliaan Allah itu terus masuk dalam hidup kita, supaya kita semakin menampakkan wajah Kristus dalam kehidupan kita. Artinya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, ayat ini mau menyatakan seperti demikian, bahwa ada di dalam diri kita sebuah harta yang luar biasa, yang mana Kristuslah yang akan terus bekerja di dalam hati kita bersama dengan Roh Kudus untuk apa? Untuk terus menampakkan wajah Kristus, menyerupai gambar Kristus. Saudara terkasih, coba kita melihat lebih detail, ya. Dikatakan, tetapi harta yang kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata kekuatan, ada kekuatan yang luar biasa. Nah, ini dalam konteks ketekunan dan tahan uji dalam melayani. Kita tetap pegang konteks itu. Nah, apa yang kita bisa lihat dari sini adalah, kalau kita bicara tentang harta, Thesauros atau treasure dalam bahasa Inggris itu artinya rich, kekayaan, ya, harta. Jadi sebenarnya ini adalah bicara tentang barang yang begitu berharganya, ya. Dan itu diwadahi oleh apa? Bejana tanah liat, sesuatu yang biasa, yang kelihatannya kurang berharga, yaitu apa? Itu tubuh kita ini. Ya, dia mau menggambarkan itu. Di dalam tubuh kita ini ada sebuah harta yang luar biasa, di mana tubuh kita ini adalah dari tanah liat. Kan kita dibangun atau diciptakan dari tanah liat. Sesuatu yang biasa, bahkan tidak berharga karena sudah jatuh dalam dosa. Tetapi karena ada kekuatan
yang masuk itu kekuatan yang melimpah, itu kuasa Tuhan yang berlimpah ada di dalam kita, di dalam diri kita. Sehingga apa? Kekuatan itu dari pengenalan kita akan Tuhan terus menerus, kekuatan itu akan bertambah. Sampai-sampai Rasul Paulus menyatakan pada ayat yang ke-8 luar biasanya itu seperti ini. Dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga nyata dalam tubuh kami ini. Bagaimana kekuatan yang luar biasa menahan pergumulan, menahan deraan dalam kehidupan mereka. Mereka disiksa, mereka dilempari batu, mereka kena badai di laut dan hampir menenggelamkan mereka. Ini adalah pengalaman Rasul Paulus yang berkata bahwa kalau bukan kekuatan Tuhan yang bisa menguatkan dan memberikan sebuah extraordinary deeds dalam hidupnya, di mana mampu menahan semua beban seperti itu, maka dia punya pelayanan akan gagal. Tetapi pelayanan berhasil karena Tuhan yang menyertai. Ya, dan situ dikatakan ayat 10 dikatakan kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam hidup kami. Dia berani menyatakan bahwa penderitaan dan kematian Kristus itu dibawa terus. Artinya penderitaan itu bisa menjadi bagian dari kehidupannya. Supaya apa? Kehidupan Yesus juga nyata. Dan itu membangun terus Yesus yang nyata dalam hidup Paulus. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan itu harusnya menjadi bagian dari keteladanan Paulus dalam kehidupan kita. Ketika apa? Semua penderitaan, semua apapun yang terjadi, kita harus percaya kita kuat di dalamnya. Karena apa? Ada harta yang luar biasa, yaitu Roh Tuhan, yaitu Kristus yang hidup dalam hidup kita. Cahaya terang Allah itu masuk, itu yang membangun kita untuk semakin hari semakin kuat dan semakin bertumbuh manusia batiniah, manusia rohani kita itu. Saudara yang terkasih, ada satu ayat yang ingin saya bacakan bagi kita di dalam pertama Petrus pasal 3 ayat 3. Dikatakan begini, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ya. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari Roh Allah yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi kalau kita sudah dibangun dengan kekuatan yang luar biasa dalam bejana itu, artinya itu akan menjadi suatu perhiasan bagi kita. Dan Allah tidak menginginkan perhiasan yang secara lahiriah, ya, supaya kita kelihatan bagus di depan orang, cantik, ganteng, cakep dan sebagainya. Tetapi sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah sebuah perhiasan yang ada di dalam batin kita. Ketika apa? Manusia batinnya itu kita bangun terus, yang tersembunyi itu kita bangun dengan perhiasan yang tidak binasa, karena ada Allah, Roh Allah yang masuk dan semakin terus membangun citra Kristus dalam hidup kita. Artinya semakin serupa dengan gambar Kristus. Nah, itu yang sangat berharga di mata Allah. Saya mengajak kita untuk melihat ini dalam konteks hubungan suami istri. Ini bicara tentang relationship. Kita membangun manusia rohani kita yang kuat dan luar biasa, perhiasan yang luar biasa itu adalah merupakan relationship dengan Tuhan. Bukan dengan siapa-siapa, tapi itu relationship dengan Tuhan. Karena apa? Itu seperti hubungan suami istri. Ingat, kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus dalam perkawinan anak domba. Nah, saya mengajak kita untuk melihat daripada teks Yunaninya seperti apa. Ya, kalau kita lihat dari teks Yunaninya ada exosten, itu artinya external of braiding. Jadi dikatakan let it be not the external of branding of hire. Jadi janganlah sampai kita itu membuat eksternal kita, kelihatannya eksternal kita dengan cara apa? Dengan mengepang-ngepang rambut, ya. Dikatakan mengepang-ngepang rambut. Eksternal, kelihatan. Oh, yang hal-hal lahiriah yang kelihatan dengan mengepang rambut. Dan kemudian putting a round of gold. Artinya apa? Periteseos krision. Artinya jangan sampai apa? Kita meletakkan sesuatu di sekitar kita dari emas, itu artinya perhiasan, ya.
Ya, jadi kita sedang membranding diri kita dengan cara apa? Kita memberikan emas, entah cincin, kalung dan sebagainya. Hal-hal kalung yang dari emas dan sebagainya untuk membuat kita kelihatan bagus, ya. Tetapi Tuhan bilang apa? Jangan seperti itu. Atau ada orang yang putting on of garment adorning, ya. Artinya ada orang yang mengenakan atau menginvestasikan dirinya dalam pakaian, ya. Dan itu adalah kosmos, sangat duniawi. Ya, ada hal-hal yang kelihatan yang lahiriah, yang kelihatan bagi orang lain itu hal-hal yang sangat duniawi. Tuhan tidak inginkan itu. Jangan lakukan itu, perhiasan itu. Tetapi pada ayat keempat dikatakan dengan bagus sekali. Tetapi but the hidden of the heartsman, ya, the hidden of heartman adalah apa? Atau dikatakan bahwa tetapi lebih baik apa? Kamu membangun sebuah manusia, ya, di dalam hati ini yang apa? Yang tidak terlihat, yang rahasia. Lebih baik bangun yang di dalamnya, yang tidak kelihatan seperti orang di luar gitu, tetapi tidak kelihatan di dalamnya. Yang dikatakan in the imperishable of the gentle and quiet spirit. Ya, artinya apa? Artinya lebih baik jangan yang di luar, tetapi yang di dalam, yang abadi, yang kekal, ya, dari roh yang lemah lembut dan tenang, ya. Nah, jadi Tuhan ingin kita membuat perhiasan dalam kehidupan kita yang tidak terlihat itu di dalam hati manusia, yang apa? Yang itu yang Tuhan kehendaki ketika dikatakan politeles, ya, Theo politeles, artinya yang sangat berharga di hadapan Tuhan itu. Bukan sesuatu yang kelihatan. Kalau kita melihat dari sini dikatakan bahwa perhiasan atau dikatakan dengan periteseos adalah memakai keliling-keliling ini dengan macam-macam ornamen, ya, meletakkan sesuatu di sekitar kita, mau pakai bando, mau pakai hiasan apapun, itu ornamen. Tapi Tuhan bilang perhiasan seperti itu Tuhan tidak kehendaki yang lahir, ya, tapi Tuhan sebenarnya kehendaki yang manusia batinnya kita, yang tersembunyi, yang rahasia di dalam batin kita. Itu yang kalau kita bangun dengan lebih luar biasa, itu yang Tuhan sangat hargai dan sangat berharga di mata Tuhan. Bukannya kita membangun dengan cara, oh ya, aku mau senang-senang, aku mau pakai beli-beli barang-barang mewah dan sebagainya. Tapi sebenarnya Tuhan bilang lebih baik kamu pergi ke sekolah belajar tentang agama, atau kamu pergi ke retreat untuk belajar menenangkan diri dengan Tuhan dan belajar mengenal Dia. Atau kamu baca tiap hari firman Tuhan. Itu akan membangun manusia rohani yang bagi Tuhan itu lebih berharga daripada apapun. Ya. Nah, kita mau diajarkan pada saat ini tentang hal ini. Nah, ini ada satu ayat tambahan yang kita harus harmoniskan dengan 3 ayat yang sebelumnya. Nah, coba kita harmoniskan seperti apa? Di dalam segala sesuatu, yang utama dan yang terutama di atas segalanya adalah Kristus. Ya. Nah, kita mulai dengan Kristus, yaitu apa? Ketika Dia memberikan dirinya menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita. Dan di situ kita datang, Tuhan ampuni saya ingin datang kepadamu. Oke, kita sudah dimasukkan dalam hidup kita Kristus, ya, karena pengakuan dosa kita dan Tuhan yang menghapus dosa kita. Nah, setelah itu kita dibentuk untuk menjadi perabot yang mulia. Dimana kalau kita menyucikan diri, kita meninggalkan kejahatan-kejahatan kita terus, makanya ada indikasi, oh ya, ini dia akan menjadi perabot yang mulia, atau bahkan perabot yang pulang mulia. Jadi ketika seorang bertobat, ketika dia sungguh-sungguh menyucikan dirinya, meninggalkan akan kejahatan, dia akan dipakai untuk perabot yang mulia, bukan yang kurang mulia, ya. Nah, setelah itu Tuhan sendiri mulai bangun hidup kita dari bejana tanah liat yang tidak berharga, yang biasa saja. Dia membangun, dia menaruh terus akan hidupnya dalam hidup kita. Terang itu masuk terus. Kemudian apa? Mulai membangun manusia rohani kita, terus membangun manusia rohani kita. Nah, kemudian sampai pada ketika kualitas pekerjaan kita yang kita bangun itu dalam Tuhan, itu benar-benar kualitasnya kualitas
emas, perak, batu permata, atau hanya kayu dan jerami. Artinya apa? Ketika kita melayani sungguh-sungguh, kita hidup di hadapan Tuhan, apakah manusia batinnya kita itu betul-betul kuat dan menunjukkan kualitas emas? Karena apa? Itu akan diuji dengan api. Di mana apa? Di mana pekerjaan, pelayanan, kita punya kehidupan rohani itu diuji. Kalau dia adalah mulia, dengan tujuan mulia, akan kelihatan emasnya itu diuji dan semakin murni. Tapi kalau itu kurang mulia, artinya apa? Dia diuji dengan api, dia terbakar, dia seperti jerami yang hangus, tetapi apa? Dia tetap diselamatkan karena dia merupakan apa? Bagian dari perabot yang Tuhan sudah dapatkan untuk kerajaannya. Ya. Nah, setelah dari sini baru kita melihat bahwa ada sesuatu yang harus terus kita bangun, yaitu apa? Perhiasan diri kita. Manusia rohani kita itu harus terus kita bangun, ya, di dalam pondasi Kristus. Dikatakan gitu, bangunan emas, bangunan perak, bangunan permata ini kita lanjutkan terus, supaya apa? Ada sebuah perhiasan yang kita bisa persembahkan ketika satu waktu nanti Tuhan akan membawa kita dalam pelaminan ilahinya, di mana kita akan kita sebagai jemaat adalah mempelai Kristus. Nanti dalam perkawinan, pesta perkawinan anak domba, kita ada di dalamnya. Ya, karena apa? Karena kita sudah menyucikan diri, meninggalkan kejahatan. Kita adalah perabot yang mulia, yang kemudian terus-menerus mendapat pengetahuan di dalam manusia batinnya kita. Di dalam bejana itu ada sebuah terang yang masuk, yang akhirnya menunjukkan kualitas kita sebagai kualitas emas, perak, batu permata, dan akhirnya membawa perhiasan diri kita yang luar biasa di hadapan Tuhan ketika Tuhan datang dan Dia mengambil kita sebagai mempelainya dalam perkawinan anak domba, perkawinan surgawi. Ini adalah bagian yang utuh dari harmonisasi dari 4 ayat kunci itu. Dan saya berharap pada akhirnya kita akan mendapat mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan untuk kita, bagi mereka yang terus melayani, membangun dirinya dalam Tuhan. Coba kita refleksikan ini dalam kehidupan kita. Saya mau bertanya, maukah kita diproses untuk menjadi perabot untuk tujuan yang mulia? Dibangun dalam manusia batiniah yang kita walaupun diuji dengan api akan semakin dimurnikan. Itu bagian dari perjalanan hidup Anda dengan Tuhan. Ya, tapi saya mau menanyakan hal ini. Maukah kita? Atau sudahkah kita memberikan diri kita untuk membangun perhiasan manusia batinnya kita sebagai persembahan yang terindah bagi Tuhan? Saya mau mempersembahkan seluruh hidup saya yang sudah saya bersama dengan Tuhan. Tuhan ada dalam hidup saya, yang mana Tuhan juga memimpin saya dalam pelayanan. Saya kuat karena saya punya kekuatan yang daripada Tuhan. Saya bangun terus itu untuk apa? Ini saya persembahkan sebagai perhiasan, sebagai mempelai dari pengantin pria surgawi, supaya ketika kita bersama dengan Tuhan, kita sudah lengkap perhiasan kita dan kita bisa masuk dalam perkawinan anak domba itu. Ingat bahwa ada 5 gadis yang bijaksana yang mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dia memberikan akan dirinya untuk melayani supaya dia bisa masuk dalam perkawinan anak domba itu. Sedangkan yang lain mengabaikannya dengan tidak mempersiapkan akan minyaknya. Ini bicara dengan bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk perkawinan anak domba, mempelai Kristus yang layak baginya ketika dia datang kedua kali, atau ketika kita datang kepadanya. Saudara yang terkasih, saya berharap ini terus membangun kita untuk semakin hari mengerti. Saya di dalam waktu-waktu ke depan, saya mau menyerahkan hidup saya supaya apa? Saya menjadi perhiasan yang indah di hadapan Tuhan. Saya tidak mau pakai hal-hal yang sepele. Saya tidak mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan, yang murahan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi saya mau pakai hidup saya untuk terus melayani dan memuliakan Dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.